serta staf-stafnya, yang mulia Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman, Pak Ustadz Hasanuddin, yang mulia Bapak Ustadz Insinyur Haji Andika, Bapak Ustadz Faisal Syabuddin, Jamaah Toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah pesantren Surabaya yang berbahagia. Ini tak sampaikan dulu sebelumnya. Nabi manusia agung. Nabi manusia terhormat. Karena dunia dan seisinya ini bisa muncul dari Allah karena apa? Keagungan Muhammad. Namun Muhammad agung, tapi karena manusia biasa, beliau pun pernah sedih. Di saat Rasulullah itu hanya mementingkan orang pejabat-pejabat, orang penting-penting, orang yang ada nama, orang yang ada figur sebagai macam begitu. Akhirnya kata Abdullah bin Umi Maktum, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Mestinya tak ada lah, karena itu begini semuanya. Tak paham, kalau ada dengan melakukan ayat Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad gak jawab, ditegur oleh Allah dengan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jelasin Muhammad kenapa itu berut? Bahasa Jawa berut apa bahasa Sunda? Coba kan bahasa Sunda apa bahasa Sunda? Diberut masam, iya. Karena orang buta. Sudah nanti ini Muhammad jangan begitu, nggak bisa. Nah, jelas ya. Yang kedua, Abu Bakar itu sumber Naqsyabandiyah. Betul. Misal secara istirahat. Nah, secara datang. Pada waktu beliau diangkat menjadi khalifah, dia mengatakan, Ayuhan nas, inni qad ulitu alaikum walastu bi khairukum wa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fashaddiduni ati'uni ma qadullah. Bicara akan berpolitik ya ini berkata. Ini berkualitas. Wahai rakyatku, sesungguhnya aku telah menguasai kalian. Tapi walastu bi khairikum, aku bukan orang yang paling baik antara kalian. Maka walastu bi khairikum. Wa in ra'aitumuni ala haqqin, jikalau Anda dan saya dalam keadaan benar, fa'inuni, tolonglah saya, bantulah saya. Wa in ra'aitumuni ala batilin fashaddiduni ati'uni ma'atullah. Jikalau Anda saya itu salah, tegurlah saya, taatlah kamu sama aku taat pada Allah. Nah, jelas ya? Makanya kalau dalam penceramah salah ditegur Pak Soleh, jangan marah. Kelas Abu Bakar aja tegur saya begitu kok. Salah-salah aja gak bisa. Ini masalah istilah ilmiah. Didengar seantero dunia, Indonesia terutama. Tapi kalau salah-salah, tidak salah, maaf, ini salah, itu bukan sombong. Maaf, tidak. Ini jangan ceramah banyak salah itu sombong. Ini salah lain. Gitu kata-kata itu jangan, wah, sudah sombong, saya ditegur. Satu-satu gitu, Nabi Muhammad ditegur kok. Nah, kita lagi Nabi Muhammad. Ada seorang pacaran, belum sampai kesampaian rumah tangga, pacarnya meninggal. Ini sering sampaikan kayak jual kali kok.
Pas dikubur digali, jangan darat lagi. Dikeloni kayak gini. Akhirnya apa tadi ngomong? Jangan ngomong. Si Fulan, aku udah bersih, kenapa kok kabarin? Nangis. Masukin lagi. Kubur lagi. Ya seorang dikatakan Rasulullah. Ya Muhammad, saya punya dosa besar. Aku kena diampuni oleh Allah. Kata Nabi, dosa apa lu? Kayak dosa besar jangan. Dosa besar, mudah-mudahan jangan Allah. Dosa apa lu? Dosa kami. Dosa besar. Coba kamu dosa. Dengan gunung Uhud gimana? Gede dosa saya apa ya? Pacar saya meninggal tak gauli sebagaimana itu. Kata Nabi, pergi. Oh tahu kan? Apa kata Allah? Muhammad kau salah. Orang udah tahu minta ampun pada saya. Nama kau gak terima. Gedean mana? Orang-orang yang tahu sholat dan sholat, gede itu dosanya. Jelas kan? Tapi gitu, makanya ngaji jangan lagi ecek-ecek. Aku sih gak sombong. Ini mesti ceritanya ada aku jadi aja kemampuan uji juga nah itu Nabi ditegur kan salah kan jadi kalau siapa kita kan manusia jangan bela diri maaf makanya kalau baru tahu Ibri jurunya belum pas bisa baca kitab kuning tanya tuh sing ahli itu belum pas harus ada badan mani. Nah, tahu badan mani kalau Afi ada paham. Kesana, dia betul. Nah, itu nggak paham nggak bisa. Nah, seperti kemarin. Oh, bacaan saya itu kitab Al-Anwar Rusia. Abdul Qasaro bacaan saya kita sampaikan. Dia baca. Waman sya'nahu. Langsung kata di sini. Langsung gagal sini Sanahu. Nah inilah apa tadi siapa kono si murid dia bisa bi azam siapa namanya Sufyan wal aslu fil akhbar antu akho wa coba dikadima ila goro itu sebetulnya dipikir khobar muqaddam mutaqaddam muakhir. Nah seperti aku bilang ini, tapi juga wa min sya'nihi begitu. Allah yakula li syai'i lima qabul. Nah, sya'nu ini apa? Dibaca itu semoga jelas tadi. Mau jadi serangkat coba lihat lagi. Enggak tuh, tidak untuk yang 3 jam. Oh, harus ke sana baru komplit. Sya'nu keadaan-keadaannya kayak apa? Kutobaku kalau tunggu 3 jam dan pakai 2. Berarti kita harus tahu, oh Samuel di sini keadaan apa? Nah, Cak Soleh ngomong, Kong Soleh ngomong, wa min sya'nihi di antara akhlak murid yang api, Allah yaqula li syai'i 5. Tidak boleh berkata kepada guru, kenapa? Nggak boleh, saya boleh Pak Guru, saya bosan nggak boleh. Ini jadi harus paham. Jadi itu akhlak bahasa dia attitude. Jadi banyak kita kenal jelas. Dibaca ini kiai saya. Dia berkata kasih. Nanti Mbak Samsuri akan bawa. Kena arek-arek yang mau balap no kampung, mau diwae. Dibaca 10 kali. Oke pede, kan bisa pede. Gak bisa kita punya gini. Kalau gak profesional banget. Gak bisa pede. Gak bisa jaga berenang kafe, gak bisa. Kalau jaga singkat kata, gak ada mas. Gak bisa. Contoh, pemain bola saja. Zaman belum ada safety dan Cintayong. Aku itu kata apa kok ada zaman orang bola. Oh, kenapa aja masuk? Jadi kalah terus. Tapi Sintayong, apaan lu? Gue dibayar kok. Aku tetap bagus. Maju kan Indonesia.
Kenapa nggak sembarang orang bisa main sepak bola? Nggak sembarang. Baru kelas RT nang internasional, kekeok terus. Itu yang bola. Sama dengan kecil, baru Imri itu ya keok. Nah, ini kita baca nih. Ya, biarinlah sana sebelah belum depan nanti tapi nggak apa-apa. Jam 16 kayaknya. Halaman 155 kitab Haqaiqu An-Tasawuf. Ya. At-tahdiru min tarki dzikri. At-tahdir. Ini harus tahu. Sebuahnya apa ini? Ini terjemah dari sebuahnya kacau. Sebuahnya apa? Bahasa sebuah apa bahasa ini? Jabatannya apa? Ya. Posisi sebagai apa? Posisi apa? At-tahdir diambil kata-kata hadaro, yuhadiru, tahdiron. Nah begitu. Baru kata tahap. Nah, bukan ini. Selesai masjid. Kalau selesai mutarot, hadaro. Iya. Yuhadiru, berarti itu ilmu doa. At-tahdir. Jadi hadarul hadiru artinya hati-hati minta dzikri dari meninggalkan di harus hati-hati. Nah, sedikit politik. Walaupun nanti jam berapa terserah. Bang besok kurang subuh, umum kelas subuh. Tadi protokol agak angkat-angkat gitu kan? Belakang. Sofanya tidak ada angkat kan? Angkat. Gitu ya tadi. Memang. Islam di Andalusia, Spanyol sekarang. Dulu Islam Andalusia itu adalah dulu ibu kotanya Cordoba. Jadi dengan Spanyol Madrid sehingga ada sepak bola Real Madrid. Nah, gitu kan? Islam pernah bercokol 7 abad di sana. Kalau ini paham tak lagi? Karena aku secara paham. Kalau saya bayang jadi saya nggak baca nggak ada tata terang nggak mau. Tak salah, cekak orang. Kalau nggak paham pun saya nggak mau. Nah, yang 7 abad bisa sirna. Bagaimana Indonesia yang baru 5 abad bisa senang kalau nggak pentolani ulama intelektual kembali kepada Allah secara murni. Harus ke sana. Nah, terus ini yang 7 abad bisa habis. Bagaimana yang 5 abad? Di Indonesia sudah ada sinyal kecil-kecil antara ulama A dengan ulama B diadu, ribut tentang tahlil, ribut tentang kedudukan, ribut tentang ini, tentang ini. Ini adalah very wrong, salah besar. Ulama-ulama harus akur. Jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ini selama lagi begini, dipikir terus. Terus senjata apa Tom yang paling efektif, efisien? Gak lain dan bukan dikir ini senjata utama untuk menghancurkan mereka, orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Vanderplas atau Vanderplas. Aku dulu kata Vanderplas, bukan Vanderplas. Mana ini lah? Setelah dulu Vanderplas, ini Vanderplas ya. Wah Vanderplas juga, tahu kan? Ini istilah Vanderplas atau Vanderplas. Itu kan punya apal aturan. Pas. Hah? Pas, bukan Sunok Forgon sih. Sunok Forgon. Dia mengatakan Indonesia itu susah dibasmi Islamnya. Indonesia susah dibasmi Islamnya. Padahal Belanda jajah 350
tahun. Lama itu. Apa kata beliau? Karena masih banyak pesantren-pesantren yang di dalamnya diisi sufi. Nah, di dalamnya diisi sufi. Pasti akan dicercakan. Oh iyo, apa iyo? Jawaban saya sama dengan jawaban bapak-bapak. Karena orang sufi selalu mengedepankan apapun aktivitasnya selalu Allah, by Allah. Hanya Allah tak. Sebab mana? Amerika wayang, Jerman wayang, Prancis wayang, Palestina wayang, Israel wayang kabeh. Dan orang Torikot mengedepankan yang bikin wayang, yang menjalankan wayang. La ilaha illallah. Yang ini bisa tak menerangkan dengan alhamdulillah ada golongan Wahabi tadi dari Pak Haji Surajuddin 15 orang. Alhamdulillah. Wahabi. Ini bilang. Jadi ente jangan mengecilkan orang senang tasawuf yang isinya mengedepan Allah. Dunia ini kata Ustaz Latif selama tadi akan kepentok tentang masalah dunia. Gak kepentok adalah hanya kepada Allah. Zaman ini suwo betul. Sepintar apapun, setinggi apapun derajatnya, semuanya adalah kembali wa ila rabbikum turja'un. Kembali di sana. Kalau bahasa wayang tarik dasar satrio mundur noma puluh tepat kapit tangkolando lo Dalangnya ini. Itulah wayang itu dijalankan oleh dalang. Ya kita pun dijalankan oleh Allah. Dengan itu kata abah kita, guru kita apa? Dekati Allah. Ini dua. Jahat dan hobi itu kebenaran mutlak. Bukan kebenaran nisbi, bukan kebenaran asal-asal, tapi kebenaran rasional, bukan irasional. Nah, ngaji sekarang, ngaji ya. Laqad haddarallahu ibadahu. Bukan ibadah makhluk deh. Minta dzikri fi kitabil karimi wa ala lisani Rasulillah sallallahu kama haddar ma'arifuna billahi minal muridina al-mursidina muridihim min tarkil dzikri. Allah benar-benar langsung kita masuk ke tauhid. Teman-teman wos, nah begitu kalau pada doa bahasa santri. Teman-teman wos gitu, sampun bahasa paratos lah. Sungguh benar Allah telah memberikan peringatan kepada seluruh hambanya. Abdul ibad, ngaji, Taksir. dapat taksir, dapat yang harus apa, nggak ada wajali, berapa bukan. Minta dikirihi ngasih perhatian kepada hamba-hambanya dari meninggalkan zikir kepadanya. Diterangkan di kitabil karim dalam kitab Allah yang mulia wa ala lisani rasulih dan diterangkan dalam lisannya hadisnya Rasulullah. Kama hadar arifun sebagaimana orang-orang arif berbijaksana billahi pada Allah minal muridina termasuk para pendidik-pendidik wal mursidina murid muridina murid mereka minta didikri kadale dari meninggalkan zikir juga. Mana ayat amma fi kitabil karim wa ma yashu an dzikrir rahmani yuqayyid lahu syaitanu fa walahu qarin. Ini pun harus pelan-pelan jelas. Kalau enggak, nah
terjemahan itu Pak Jaya sudah saya. Masih ada 10% atau 20% kesel. Nggak ngerti doa pemeriksaan. Masuk ada ceramah. Kok bukan pemeriksaan, bukan terjemahan. Tapi aku tidak tahu. Saya nggak takut. Kalau sebenarnya takut, andai kata takut dia nggak bisa betul. Begitu dia kan nggak mau. Kira-kira semua takut. Takut ini nanti dia bisa betul, dia bisa belajar. Kalau nggak bisa, nggak mau, giring aja. Gitu, kenapa? Perubahan sekarang kan macam-macam. Ada si figuran pesantren, bukan pesantren, ini, nah, kata semua. Wa mayyar su'an Rahman. Siapa orang lupa, kelalen dari zikir jumatan Gusti Allah, yuqayyid kami kuasakan lahu pada orang itu syaitan dan setan, bahwa lahu qarin, bahwa utawi mana pada sekali qarin apa? Kroni-kroninya. Jadi orang kalau sudah nggak zikir sama Allah, oleh Allah dikuatkan. Sholat terus. Jadi kita harus bikin apapun alat kebutuhan, apapun tujuan kebutuhan, semuanya itu dibarengi dengan zikir. Jangan tinggalkan zikir. Adik nikmatul syukur. Zikir itu enjoy. Laksanakan sebagai syukur pada Allah. Zikir. Melawan non muslim, zikir. Melawan setan, zikir. Begitu Pak Ustaz. Ya boleh tetap boleh lah, aku nggak masalah. Ayo, syukur boleh nggak apa? Jadi zikir istilah apa sih? Aturan hidup zikir. Bukan aturan itu rasio, bukan. Rasio itu nisbi. Nggak mutlak, nggak absolut. Zikir absolut. Zikir ini, kalau dengan zikir itu maka Allah akan menolong kita. Tidak zikir, tambah Allah kuasai. Allah kuasai pada setan, temani. Gitu. Nah, makanya kita ada. Berarti kalau orang itu maksiat terus nggak zikir, itu memang begitulah. Allah lepas setan. Tapi kalau pikir, ini ulah itu. Ini dikit. Dulu dikit seorang mana? Ada orang nama. Di mana namanya itu namanya ada herder, anjing. Dikit almarhum. Nah. Kalau kita assalamualaikum sendiri nggak nyebut yang punya anjing, pasti nggak kenal yang punya anjing, pasti menggondong terus. Pas ada datang tamu, assalamualaikum, nggak bisa semua banyak jangan anjing, wow, sebulan, mungkin Armin, siapa tuh di pintu anjing ngomong terus, sebulan. Kenal nggak? Nggak kenal. Suruh pulang. Bro, Pak, siapa? Nggak kenal. Bro, bisa datang lagi. Siapa tuh? Pak Soleh yang matanya PC. Kenal ya? Pak Soleh. Tuan rumah kenal. Oh iya Pak Soleh mengaji. Ya kan? Datang lagi. Ada aja. Hah? Ngaji. Nah. Terus kata yang tuan rumah, Hendrik, masuk, ada tamu saya. Hendrik, masuk, ada tamu saya. Keren. Ya kan? Coba. Jadi Andi suruh masuk, mau dia masuk, ada tamu saya. Jadi karena dia kenal sama saya, maka anjing itu disuruh masuk Pak Soleh. Nah, Pak Soleh kita ngaji gitu. Sama. Jadi yang bisa mengendalikan dunia termasuk juri hanya Allah. Yang mengendalikan Israel, yang mengendalikan Amerika, yang mengendalikan Jerman, Inggris, semuanya itu yang pro dengan Israel itu hanya Allah Ta'ala. Yang bikin Jerman. Gitu. Bro. Sebelas. Lanjut.
Ini Besok libur. Selingkuh. Jadi saudara-saudara, guru musik, pola berpikirnya tajam karena besi. Pola berpikirnya cemerlang karena besi. Dengan kebersihan yang ada pada sosok Syekh Ahmad Sohibullah Fatahul Arifin, maka beliau utarakan kepada kita, ayo zikir ke Allah supaya sadar batin dunia akhirat. Itu zikir Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Isi bensin. Begini, ada pertanyaan Pak Ustaz, apa bedanya la ilaha illallah di tahlil dan la ilaha illallah di thariqah? Ya kan? Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah itu di tahlil. Di tahlil itu ujung pangkalnya pahala muncul, tidak boleh menyalahkan ajaran orang. Yang benar juga itu. Di tahlil yang diucapkan oleh para ulama-ulama Nahdliyin, nggak ada Muhammad yang begitu, nggak ada Nahdliyin. Apalagi Wahabi anti mutlak baik. Bapak kalau sering saya terus malam betul. Ya aku nggak dipakai khotib. Ya apa? Masih banyak acara kok satu tahun. Terus kalau di luar thariqah ujung pangkali pahala, ini benar. Nah, ikut Kiai Haji Nur Anom. Kalau di thariqah adalah darajat. Terus muncul lagi di thariqah alat usul kepada Allah. Ini kama qala al-maqula Kiai Haji Nur. Itu begini nih ke Nur Anom, pakar banget itu. Kalau foto di Rawamangun, sekarang Rawamangun, itu saya ke sono terus. Nah, sekarang udah banyak acara ya enggak? Ya, jadi ente ini manusia Habib, bukan Habib emang Bogor, bukan Habib Dunia. Ente ini habaib, masya Allah. Pasti tanya, apa dasarnya? Ini makanya ngaji gak mau. Nggak tahu. Orang Batak no. Orang Batak, aku cocok nih. Iya, kalau pinter ngerti itu begitu. Ente ini secara hakikat habaib. Gak berbiaya bahasa enggak. Karena Anda punya zikir hobi. Zikir hobi itu adalah diberikan dari Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang disenangi oleh Allah. Saya sampaikan. Karena banyak yang kadang ada gandeng dari rokok kakak nggak paham banget, ada ketahuan lagi nggak apa-apa itu lagu ya. Jadi anda tolong ikut thariqah itu semuanya habaib. Nah, kalau diamalkan dengan nyanyi atau sungguh-sungguh, mana bukti autentik? Waktu itu satu. Ya kan? Dokter lagi. Bukti autentik iqadul himam. Silakan. Iqadul himam syarah ikam. What do we need ikhlas? Ikhlas apa? Ini bicara ikhlas. Qul huwallahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Muncul surat Ikhlas kan Ustaz? Surat Ikhlas kan? Nah, asbab muncul ayat ini apa jalan? Mungkin saya berat gak masalah. Muncul ayat ini Abu Jahal mencak-mencak. Hai Muhammad, Tuhan saya 360 sampai sekarang doa saya belum dikabul. Bagaimana ini Tuhan hiji? Muncul ayat Qul huwallahu asbabun nuzulnya begitu. Betul kan? Itu jadi jelas. Nah, itu Qul huwallahu ahad. Diperdalam lagi. Kalau belum surat Ikhlas pada kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Mana yang tidak bisa didengar oleh orang lain dan mana yang bisa didengar oleh si kemenangan hanya kita sendiri yang tahu, karena ditargetkan melalui syekusi itu disebut mikir hobi isbuta. Apakah ada dalilnya? Ada. Saya mengatakan nggak ada, ada. Makanya ngaji. Dalikal ibu bidali, dalikal ibu bidali, jampun jawami, jawami. Babul kita, babul. Kalau kata Ustaz Ihsan itu harus diitnab dan ijaz. Kalimatnya panjang, mana pendek, ijaz. Kalau itnab kalimatnya pendek, mana pak? Panjang. Jadi dalikal qaimu bidalihi. Ini hampir ini. Hampir. Bukan hampir empang, bukan hampir durian, no. Nah, diperjelas lagi. Tidak terangkan. Nabi kedatangan seorang tamu laki-laki, tanya tentang ikhlas. Muhammad, naon teh ikhlas? Loh, jangan ketawa ini. Di zaman Nabi sudah ada orang Sunda, kata Profesor Dr. H.M. Mansur Suryanegara, waktu penangkaran Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara. Mansur Suryanegara ya. Nah, itu guru besar sejarawan internasional. Jadi zaman Nabi kata beliau di Tasikmalaya Sono mengikuti sudah ada salah satu orang syahadat di hadapan Rasul. Tapi kalau kata jamaah jenggot, penjeruk itu katanya zaman Sayyidina Ali. Nah, kalau lebih percaya sama Profesor Doktor guru besar lah, ya kan? Nah, saya sadar. Muhammad, nanti ikhlas. Saya kerja laku. Aduh, saya bisa dulu. Susah bisa, saya bisa. Kalau bahasa Jogja, uangnya saya itu. Karena sudah jadi si masalah Jogja, uangnya saya itu. Uangnya kan. Wis, sabar bentar, sabar santai wis. Kula tak nyuwun dumateng Jibril. Jibril, aku ditanya tentang ikhlas kamu saya, aku belum jawab. Nanti ikhlas Jibril, ikhlas kamu? Kamu ikhlas kamu? Ikhlas kamu? Kata Jibril, perlu Muhammad. Saya bisa. Sama dia apa? Nyuruskan Allah. Kata Jibril, susah. Tanya sama Allah, ya Rob. Muhammad ditanya tamunya tentang ikhlas, belum jawab. Muhammad pun ada yang nanya sama saya tentang ikhlas, aku belum jawab. Nah, untuk ikhlas ya Allah. Nah, redaksi yang asli nanti itu kitabnya. Pakai redaksi dulu dah. Buah sirrun min asrori, pakai yang pakai wadah. Auta'tuhu min ibadi. Auta'tuhu min ibadi
Lah, insyaallah. Apa saja? Wa sirrun min asrarihi au da'ahu qalba man ahabbahu min ibadihi. Langsung aja. Itu tafsir asrar ya. Ya. Saudatuhu Jadi man ahbabtum ibadi. nah, bukan itu. Kalau saya pakai itu namanya itu imam. Jadi huwa sirrun min asrarihi au da'ahu qalba man ahabbahu min ibadihi. Nah, besok apa tanda ini? Tapi besok cepat-cepat karena besok ke langsung Surabaya. Kapan-kapan di mana lah kamu nanti. Kalau bisa kondisi apa tuh? Pak Haji itu gini tuh. Nanti kalau udah lagi ya. Kata Allah, hei Jibril, ikhlas itu adalah seluruh rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati hambanya. Di mana hamba itu disenangi oleh Allah. Hamba itu disenangi oleh Allah. Nah, kata disenangi berarti kekasih Allah. Habib kan, begitu. Jadi kalau belum punya ini maaf. Baru Habib Syariat, Habib Duriyah, Habib Evan, Habib Sunan Ampel. Tiga ini. Habib Haqiqat, insyaAllah. Very good. And very well. Okay? Tenang aja lah. Apalagi jauh mas saya, tenang aja. Kalau pakai testing nggak apa-apa. Sabar ya. Nah itu testing itu. Nggak buru-buru itu. Bener nggak? Jelas kan? Tuh. Makanya kalau orang itu belajar layak nunggu malapun fayak tubuh wala syaitan. Kalau udah terima itu malaikat nyatet nggak mampu. Nah, malaikat nyatet nggak mampu. Ciri-ciri tahu sekitar tahu nggak mampu merusak ini. Dia akan terbang si tuntutan ini juga. Dia mudah ke Mekah, dia mudah sekali lagi ini juga. Kalau orang sudah ini usul. Tapi maaf, bukan lompat-lompat. Sama gimana Pak Suri? Saya kan lompat-lompat. Nah nanti tergantung mulut usul. Ada dari Anda. Jadi ini bagaimana bisa usul tergantung musik. Makanya sering mana dalam rangka mudah-mudahan Abbas sama saya diusulkan. Kabulkan bertolong. Tergantung musik. Itu. Kalau kasih gak ngantuk, gak ada yang ngomong, memang enak kok. Udah ngomong ngantuk terus, subhanallah. Pelan-pelan. Ya alhamdulillah udah ngomong kabeh. Alhamdulillah. Udah ngantuk ngomong mundar-mandir. Ini berarti orang sini senang ilmu. Alhamdulillah. Terus. Itu tadi surat Al-Zukhruf ayat 37-36. Ini belum ada dulu. Wa innahum yasuddunahum an-sabili wa yasabuna anhum muhtadun. Wa innahum sesungguhnya setan-setan itu yasuddunahum. Mereka menghalangi orang-orang yang beriman an-sabil menuju jalan yang benar. Wa yasabuna dan mereka setan-setan itu adalah muhtadun menganggap diri yang benar. Itu penganggap diri yang benar setan itu. Makanya maaf kalau dijawab begini alhamdulillah. Nah itu benar tuh. Dikasih belanja sedikit alhamdulillah. Bukan monyong kayak kukusan. Loh, itu apa? Ngapain mikirin duit? Mikirin makanan apa aneh? Maaf, ini torikot, bukan syariat. Dimasukin kurang enak, hakikatnya Allah yang ngasih. Kasih duit banyak, hakikatnya Allah yang ngasih. Jangan bilang, goblok ini, kasih duit banyak masih sel asam terus, tempe tak putus, butek. Tinggi ya,
Bukan. Dari pikiran, bukan makanan. Kasih tahu sebulan dalam ini. Makanya di sinilah kita bertorekot. Harus carefully, hati-hati. Jangan kena kesusupan nafsu dan iblis. Apapun gerak kita, langkah kita, merasa dinilai oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana pun berada. Merasa diawasi Allah, merasa jadi nanti muncul very happy joyful and time. Kesana betul ini kotor. Masih suka cubit-cubitan, masih suka apa dan nafsu-nafsu itulah. Nah, sekarang pakai asal itu. Fakot ruwiyah. Kalau fakot ruwiyah salah. Andai katanya fakot ruwiyah salah itu. Kalau fakot ruwiyah Musa langsung. Kalau ada fakot ruwiyah begitu. Iya. Harus jelas. Fakot ruwiyah mangga sujud telah diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala sudah ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna fi Allah maqul. Kan begitu illa qamu an misli jifatin batang atau batang bangkai an misli jifatin kemarin wa kanaim asutan yaumil kiamat. Kata Rasulullah, satu kaum di mana mereka berdiri satu tempat, duduk satu tempat, layar unafi Allah, mereka nggak zikir di dalam tempat itu lafaz Allah. Paling tidak pak, mikir kok. Ada satu kaum di mana tempat itu ada orang-orang yang berkumpul tapi nggak zikir lafaz Allah, nggak nyebut nama Allah, illa kaum kecuali mereka itu berdiri amis di cipari dimana bagikan bangkai. Jadi orang yang tidak punya pikir hobi kayak bangkai kimar Rawahu Muslim. Nah ini gak sama dengan orang. Makanya bapak-bapak tak boleh. Oh itu kok gak mau dikit gimana? Jadi mau apa teman aku di rumah yang 12-14 itu belum talqin. Sekarang lihat sebagai setiap harinya aja enggak ganti-ganti kerja tak tahu jadi aja ada bilik-bilik biasanya petugas-petugas saja yang takdir sudah, tapi yang di kampus 91 belum langsung takdir belum, nanti udah dia penasaran kalau langsung masih aku tahu bagaimana seluk beluknya tiap hari begitu. Nah kan dulu jangan ngantri deh, ngantor pulang dulu rental. Bahkan yang hasratan yaumil kiamat, dan orang itu besok dari kiamat mendapat kerugian yang paling besar. Tuh, kalau nggak punya dikir hobi sebagai tanda habaib, masya Allah. Nah, tapi kita tahu kita besok rugi. Jadi beruntunglah kalian ini. Memang benar. Saya sampaikan. Waliyun aulia, mauliyun aulia. Waliyun aulia itu yang menjadi kekasih Allah. Mauliyun aulia semapun yang ditolong oleh. Ente ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya jangan malas manakib, jangan malas zikir. Karena Anda dicatat oleh Allah. Jadi makhluk yang diutamakan oleh Allah di bawah lesane Syekh Musid, di bawah lesane Syekh Musid. Jangan mengatakan, wah itu mah pantas jadi mursyid. Dalam ini ini memang sudah musyid apa namanya? Coba saja. Begitu aja. Sebab memang itu orang akan nyimpang dan tidak tergantung Allah. Aku tidak tahu. Tapi alhamdulillah Ustaz Soleh Kiai Soleh Rawabulaya baru ada 3 bulan aku dapat informasi dari salah seorang, beliau udah tobat. Kiai Soleh sebelum meninggal datang ke Surabaya, tobat, ketemu Umi, ketemu Pak Jiban, masa dia terdapat
Di Babang, Di Kangkang, Mama Ane, Ma'otim. Terus akhirnya ditalkin lagi oleh Desa Gisi. Untuk kembali, alhamdulillah. Katanya sih suruh judil betul. Saya kesana, pulang lagi ke Surat, untung kembali lagi itu. Kenapa? Hidayah, hidayah. Jangan pulang Allah. Balik maling, minum maling. Nah, kata. Asal mana? Minum maling. Ya, beslah. Hadis 1 ayat 1. Mudah-mudahan. Wah, panjang ini. 45 menit. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Sekian, sampai jumpa lagi besok malam minggu akan datang di Asyura. Maaf, Pak Peri. Besok karena ini stasiun Malaya, jadi gak ada pengumuman. Habis baca apa? Mangkobak langsung ceramah. Dengan hormat ini. Kalau cuma nanti, kalau aku selesai jam 11 gak mungkin. Pasti aku nanti 10 seperempat lah, tak potong aja kan. Nanti di kodok pas ceramah Ramadan atau yang mana kan dibagi-bagi masalahnya. Betul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh